Langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu grup pada struktur aljabar. Di mana pengertian grup adalah grup merupakan suatu bentuk abstraksi dari suatu sistem tertentu yang harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu tertutup, asosiatif, identitas, dan invers. Sesuai dengan definisi 2.4.1.1, suatu himpunan tak kosong G bersama-sama dengan operasi biner disebut grup, yang dinotasikan dengan G operasi jika dan hanya jika yang pertama itu memenuhi sifat tertutup, di mana setiap A, B elemen G sedemikian sehingga A operasi B elemen G. Di mana contohnya di sini ambil A, B, C elemen A, akan dilihat apakah A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Contohnya itu misalnya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 6. 2 ditambah 3 ditambah 6, 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6. Ini nih hasilnya 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 6, 11. Ini salah ya. Sama dengan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6, 11. Jadi sama. Yang ketiga, memiliki elemen identitas, di mana apabila ia ditambahkan, bilangan hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Setiap A, E elemen G sedemikian sehingga A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A elemen dari G. Yang keempat, memiliki elemen invers, di mana untuk setiap A elemen G sedemikian sehingga A invers elemen G sedemikian sehingga berlaku A operasi A invers sama dengan A invers elemen A invers operasi A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas pada G. Kita akan masuk kepada contoh soal. Diketahui di mana Z6 adalah penjumlahan modulo 6 merupakan suatu grup atau tidak. Buktikan dengan menggunakan tabel Cayley dengan diketahuinya Z6 dan modulo 6-nya adalah 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sini kita buktikan dengan menggunakan tabel Cayley. Kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sini kita cari dulu angka-angka dalam tabelnya. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 ditambahkan dengan 0, 2, 3 ditambah 0, 3, 4 ditambah 0, 4, 5 ditambah 0, 5. Selanjutnya yang bawah lagi, 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 5 ditambah 1 seharusnya 6. Mengapa di sini dibikin 0? Karena di sini nih kita ketahui bahwa nilainya sudah diketahui di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apabila lewat dari angka yang terbesar ini 5, maka nilainya tuh harus kembali menjadi 0. Terus di sini lagi 0 tambah 2, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, seharusnya 6 dijadikan lagi 0. Karena nilainya diketahui di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada 6, maka kembali lagi ke 0. 5 tambah 2, 7. Mengapa jadi 1? Kita dapat hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 6 kembali ke 0, kalau 7 kembali ke 1. Begitu. Dan seterusnya. Untuk membuktikan apakah Z6 penjumlahan modulo 6 ini merupakan grup atau tidak, kita harus membuktikan. Yang pertama, apakah ia tertutup, bersifat asosiatif, identitas, dan invers. Langsung saja kita masuk kepada pembuktiannya. Ini nih bersifat tertutup. Mengapa bersifat tertutup?
karena nilainya ini tidak ada yang lebih dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat tidak ada nilainya yang 6 di sini dan tidak ada yang 7, maka ia bersifat tertutup. Yang kedua, kita buktikan apakah ia bersifat asosiatif, di mana A operasi dalam kurung B operasi C sama dengan A dalam kurung A operasi B tutup kurung operasi C. Di sini kita terserah ya mau mengambil nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa berdasarkan hasil dari tabel ini. Di sini saya mengambil nilai A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita masukkan A2, B3, C4. Sini A2, B3, C4. Kita jumlahkan 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Jadi bersifat asosiatif. Selanjutnya kita masuk lagi. Apakah ia bersifat identitas? Di sini kita lihat mengapa diambil 0, karena apabila ia ditambahkan dengan bilangan lainnya itu, ia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya kita buktikan, misalnya kita buktikan. Misalnya kan E-nya kita ambil 0, E sama dengan 0. Identitas yaitu A ditambah E sama dengan E ditambah A, sama dengan A elemen dari G. A tambah E, misalnya kita ambil A-nya 5. 5 ditambah E-nya 0 sama dengan E, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Hasil itu sendiri. Jadi, ia bersifat identitas. Yang keempat, selanjutnya, kita buktikan apakah ia inverse atau tidak. Kita lihat 0, buktikan inverse 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat 0, lihat inverse ini, kita lihat angka 0-nya berada pada baris keberapa. Untuk membuktikan inverse 0 pada baris ke-0, maka kita buat 0. Terus 1 terletak angka 0-nya pada baris yang ke-5, maka inverse dari 1 adalah 5. Selanjutnya yang kedua, 2 angka 0-nya terletak pada baris ke-4, maka inverse 2 adalah 4. 3 kita lihat 3 angka 0-nya terletak pada baris ke-3, maka inverse 3 adalah 3. 4 angka 0-nya terletak pada baris kedua, maka inverse dari 4 adalah 2. Selanjutnya 5, angka 0-nya terletak pada baris ke-1, maka inverse 5 hasilnya adalah 1. Dari soal ini diketahui Z6 adalah penjumlahan modulo 6 merupakan suatu grup atau tidak. Buktikanlah dengan menggunakan tabel Cayley, di mana angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini memenuhi keempat syarat, tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Maka soal ini termasuk grup. Jadi apabila salah satu tidak memenuhi syarat, maka soal tersebut tidak bisa dikatakan grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat grup. Yang pertama, elemen identitas tunggal. Jika G operasi adalah suatu grup, maka elemen identitasnya tunggal atau unik. Dikatakan elemen identitas tunggal apabila suatu grup hanya memuat satu elemen identitas saja. Pembuktiannya, misalkan E dan E aksen adalah elemen identitas di G dengan E tidak sama E aksen. Mengapa demikian? Dikarenakan pada elemen identitas di G mempunyai dua elemen, yaitu E dan E. Makanya E dan E tidak sama. Selanjutnya, jika elemen E dan elemen E aksen masing-masing, berarti di sini sudah ditegaskan bahwa masing-masing, berarti satu-satu elemen E dan elemen E aksen adalah elemen identitas di G. Maka E merupakan elemen identitas di G. Dia merupakan tunggal atau unik. E sama dengan E
operasi E aksen, maka E sama dengan E aksen. Atau juga bisa kita buat elemen identitasnya E aksen, yang ini elemen identitasnya adalah E. Nah, kita misalkan yang kedua elemen identitasnya adalah E aksen. E aksen operasi E sama dengan E operasi E aksen. Hasilnya E. Sehingga E aksen sama dengan E. Atau untuk elemen identitasnya E, hasilnya diperoleh E sama dengan E aksen. Sifat grup yang kedua yaitu elemen invers tunggal. Jika G operasi adalah suatu grup, maka elemen invers dari tiap-tiap elemen adalah tunggal. Atau setiap elemen di grup G mempunyai invers yang tunggal. Untuk pembuktiannya, elemen invers dari suatu elemen A, elemen G adalah tunggal. Misalkan di sini kita misalkan invers A dan A aksen. Masing-masing invers A dan A aksen merupakan elemen invers dari A. Jika E elemen identitas, maka di sini kita akan menunjukkan bahwa invers A sama dengan A aksen. Langsung saja, invers A sama dengan invers A operasi E. E di sini merupakan E elemen identitas dari G. Selanjutnya, A invers A operasi A aksen. A aksen di sini menunjukkan invers dari A. Kenapa di sini kita buat kurung A operasi A aksen? Ini merupakan hasil aljabar dari E, atau ya E kita jabarkan hasilnya menjadi A operasi A aksen. Selanjutnya, jika kita akan mengubahnya ke dalam bentuk asosiatif, maka kita bisa memindahkan kurungnya ke depan. Hasilnya menjadi invers A operasi A aksen. Ini merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya sama dengan E operasi A aksen. A aksen di sini adalah invers dari A. Sama dengan hasilnya A aksen. Jadi kita sudah dapat menunjukkan bahwa invers A sama dengan A aksen. Terbukti ya. Sifat grup yang ketiga yaitu sifat kanselasi. Jika G operasi adalah suatu grup, maka berlaku hukum kanselasi kiri dan kanselasi kanan, yaitu untuk setiap A, B, dan C elemen G. Maka berlaku yang pertama, A operasi B sama dengan A operasi C, maka B sama dengan C. Ini untuk hukum kanselasi kiri. Yang kedua, A operasi C sama dengan B operasi C, maka A sama dengan B. Ini berlaku untuk hukum kanselasi kanan. Untuk pembuktiannya, ini pembuktian yang pertama, misalkan A, B, dan C elemen dari G, maka A operasi B sama dengan A operasi C. Karena di sini menggunakan hukum konstelasi kiri, maka kita ambil A inverse. Inverse A operasi B sama dengan inverse A operasi C. Selanjutnya inverse A dengan operasi A itu merupakan jabaran dari E yang sifat dari
E sifat elemen identitas. E ini merupakan sifat elemen identitas. Nah, bisa kita rubah menjadi E operasi B sama dengan di sini juga ada inverse A operasi A, kita rubah menjadi E operasi C. Jadi kita bisa mendapatkan hasil B sama dengan C. Nah, untuk yang pertama, hukum konstelasi kiri terbukti. Begitu juga untuk hukum konstelasi yang kanan. Misalkan A, B, dan C elemen dari G. Di sini A operasi C sama dengan B operasi C. Di sini kita akan menunjukkan hasil A sama dengan B untuk konstelasi kanan. Maka untuk konstelasi kanan ini kita bisa mengambil permisalan di C. A operasi C operasi C inverse C sama dengan B operasi C operasi C inverse atau inverse C. Di sini juga kita bisa menggunakan sifat elemen identitas, yaitu C operasi inverse C dan C operasi inverse C. Langsung saja kita rubah ke bentuk sifat elemen identitas. A operasi E sama dengan B operasi E. E ini menunjukkan sifat elemen identitas. Maka kita dapatkan hasil A sama dengan B. Ini juga terbukti untuk hukum konstelasi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Monalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat solusi tunggal persamaan. Jika G dioperasikan suatu grup dan A per B elemen G suatu persamaan yang A operasi B dan Y operasi A sama dengan B, maka masing-masing persamaan itu mempunyai solusi atau penyelesaian yang tunggal. Pembuktiannya, dari persamaan A operasi X sama dengan B, A1 operasi A operasi X sama dengan A1 operasi B. Karena A elemen G, maka ada A1 elemen G. Selanjutnya, E operasi X sama dengan A1 operasi B, sifat elemen identitas. Selanjutnya, X sama dengan A1 operasi B, keberadaan solusi. Selanjutnya, akan kita buktikan bahwa solusi itu tunggal, dibuktikan dengan kontradiksi. Andai X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan A operasi X sama dengan B, dengan X1 tidak sama dengan X2 karena X1 dan X2 masing-masing adalah solusi dari A operasi X sama dengan B, maka A operasi X1 sama dengan B. A1 operasi A operasi X1 sama dengan A1 operasi B, keberadaan A-1 elemen G. E operasi X1 sama dengan A1 operasi B, atau sifat elemen identitas. X1 sama dengan A1 operasi B. Dan A operasi X2 sama dengan B.
A-1 per X operasi A operasi 2 sama dengan A1 operasi B atau keberadaan A-1 elemen G. Selanjutnya, E operasi X2 sama dengan A1 operasi B sama dengan sifat elemen identitas. X2 sama dengan A1 operasi B. Terbukti bahwa nilai X1 sama dengan A1 operasi B dan X2 sama dengan A1 operasi B. Akibatnya, X1 sama dengan X2 atau kontradiksi dengan pemisalan. Dengan kata lain, bahwa solusi untuk persamaan A operasi B sama A operasi X sama dengan B adalah tunggal. Terima kasih. Definisi 2.4.2.6 atau order suatu grup. Misalkan dalam kurung G operasi, tutup kurung adalah suatu grup. Banyaknya elemen yang berbeda dari himpunan G disebut order dari grup G. Dinotasikan O dalam kurung G atau G. Contoh 2.4.2.7. 1. Z6,O6 adalah grup dan Z6 sama dengan 6. 2. Z, plus adalah grup, Z adalah tak terhingga. 3. 1, negatif 1, X adalah grup dengan 1, negatif 1 sama dengan 2. 4. Misalkan G operasi adalah suatu grup dan A, B, G. Diketahui A operasi B sama dengan B operasi A pangkat negatif 1 dan B operasi A sama dengan A operasi B pangkat negatif 1. Tunjukkan bahwa A pangkat 4 sama dengan B pangkat 4 sama dengan E. E elemen identitas di G. Jawabannya, karena A operasi B sama dengan B operasi A pangkat negatif 1, maka A operasi B operasi B pangkat negatif 1 sama dengan B operasi A pangkat negatif 1 operasi B pangkat negatif 1. A sama dengan B operasi A pangkat negatif 1 operasi B pangkat negatif 1. Secara sama untuk B operasi A sama dengan A operasi B pangkat min 1, sehingga diperoleh B sama dengan A operasi B pangkat negatif 1 operasi A pangkat negatif 1. Perhatikan B operasi A sama dengan A operasi B pangkat negatif 1 sama dengan dalam kurung B operasi A negatif 1 operasi B pangkat negatif 1 tutup kurung operasi B pangkat negatif 1 sama dengan B operasi A pangkat negatif 1 operasi B pangkat negatif 2.